Sudah terdengar ya? Oke. Sebelum kita mulai materi dan menunggu teman-teman yang masih belum join, ya terlebih dahulu saya absen dulu ya. Alisa Syawalina, Atik Huriyah Nafisa, kemudian Aulia Cantika Cahaya Anissa Pratama, Kaila Chandra Puspa, Deviana Diah Anggraya, kemudian Fedora Talia Firda, Heni Sulistiowati. Sekarang bukti absen foto ya. Satu, senyum dong. 1, 2, 3. Sebentar ya, satu lagi. Tahan dulu ya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, angka baiknya untuk ketua kelas silahkan dipersiapkan untuk berdoa dulu. Ketua kelasnya, ayo. Oke, terima kasih ya. Pramudia Dava ya. Tadi di saya suaranya kecil. Jadinya saya nggak ngeh kalau udah doa. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Oke, baik. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, coba dilihat dari gambar. Untuk yang nomor 1, kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Oke. Apakah ada yang bisa menjawab gambar untuk nomor 1? Itu alat kelamin pada pria, bukan? Oke, betul. Dan siapa yang jawab? Rio ya? Rio betul kan? Ya, bener ya. Coba Irobi, kamu bisa jawab nomor berapa? Jawab nomor berapa Irobi? Yang kamu tahu dari gambar nomor 1, 2, 3. Nomor 2. Oke, apa? Ini kan. Iya. Itu sel telur. Ya, itu nomor 2 itu reproduksi perempuan ya. Kalau yang nomor 3 ada yang bisa jawab? Tadi ada Rio, ada Irobi, atau mau ditunjuk? Coba sekarang perempuan ya. Alivia Sekar, tahu nggak nomor 3 itu apa gambarnya? Kenapa? Embrio. Iya, betul, embrio yang sudah berkembang menjadi janin ya. Tuh. Sebenarnya ini yang nomor 4 itu ada gambarnya, itu gambar sperma cuman. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari sistem reproduksi gitu. Apa sih reproduksi itu? Nah, jadi yang akan kita bahas itu hari ini tuh ada mengenal sistem reproduksi manusia, kemudian ada sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, proses fertilisasi dan terakhir ada kehamilan dan perkembangan embrio. Nah, dari pengertiannya dulu ya. Jadi reproduksi itu berasal dari kata re dan produksi. Re itu kembali, jadi artinya adalah produksi kembali. Jadi membentuk kembali atau memproduksi kembali keturunan yang sama. Jadi kalau digabung, kalau dalam biologi, reproduksi adalah proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan induknya. Tujuannya untuk apa sih reproduksi ini? Yang pertama itu untuk menjaga kelangsungan, kelestarian atau eksistensi makhluk hidup. Kemudian itu ada meningkatkan variasi genetik gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak bereproduksi lagi ya, kalau tidak berkembang terus makhluk hidupnya, maka akan terjadi kepunahan gitu. Terus kenapa meningkatkan variasi genetik? Karena ketika kalian misalnya bereproduksi gitu, makhluk hidup siapapun itu yang bereproduksi pasti dia akan bereproduksi dengan yang bukan dari
misalnya bukan dari saudaranya atau siapanya gitu, dari orang lain, maka dia akan menurunkan variasi genetik yang berbeda seperti itu. Nah, kita mulai dari sistem reproduksi pria ya. Jadi yang teman-teman harus tahu, reproduksi pria itu pertama itu ada organ eksternal atau organ yang bagian luar. Nah, itu bagian luar itu ada apa aja sih? Itu ada penis dan ada skrotum. Nah, kemudian ada organ internalnya, itu bagian dalamnya itu ada apa aja sih? Ada testis, kemudian ada juga saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi itu ada apa aja? Ada epididymis, vas deferens, ductus ya, itu bukan ductus tapi ductus ejaculatori, dan kemudian juga ada uretra. Sedangkan untuk kelenjar aksesori itu ada apa aja sih? Kelenjar aksesorinya itu ada vesicula seminalis, dan kelenjar aksesorinya itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga ada kelenjar Cowper. Nah, organ eksternal itu pertama itu kita akan bahas skrotum. Jadi skrotum itu, jadi dia itu adalah kantung yang tersusun dari kulit dan juga otot. Nah, dia itu berfungsi melindungi dan menjaga suhu testis tetap 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Nah, skrotum itu adalah kantung yang melindungi testis gitu. Sedangkan kalau misalnya penis itu sebagai alat kopulasi dan pengeluaran semen atau air mani. Jadi nanti kalau misalnya dibahas semen itu bukan itu ya, tapi air mani gitu. Bukan semen 3 roda tapi air mani. Kemudian juga dia dapat ereksi saat ada stimulus seksual. Nah, jika tadi itu adalah organ eksternal, kita akan bahas organ internal. Pertama itu ada testis. Nah, testis ini dia jumlahnya sepasang. Kemudian dia itu bentuknya oval. Nah, dia dilindungi oleh skrotum. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu sebagai pabrik sperma atau tempat produksi sperma. Nah, testis ini tersusun oleh saluran yang berkelok-kelok, namanya tubulus seminiferus. Setelah testis ada epididymis. Nah, epididymis ini letaknya di atas testis. Nah, fungsinya itu sebagai penyimpanan dan pematangan sel sperma. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang fungsinya untuk menyalurkan sel sperma dari epididymis ke ductus ejaculatori. Nah, ductus ejaculatori ini apa sih? Ductus ejaculatori ini adalah saluran yang terbentuk dari gabungan ductus deferens dan vesicula seminalis. Sedangkan untuk uretra, dia adalah saluran pengeluaran urin dan semen atau sperma yang sudah ditambahkan zat-zat dari kelenjar aksesori. Nah, untuk kelenjar aksesori, jadi kelenjar aksesori ini yaitu untuk mensekresikan cairan untuk kelangsungan hidup si sperma. Gitu. Jadi pertama itu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini adalah getah hasil sekresinya lengket kuning dan basah. Jadi dia kayak fruktosa sebagai sumber energi untuk motolitas si sperma. Kemudian itu ada kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat ini cairan atau getahnya itu encer. Kemudian dia encer putih dan basah, mengandung enzim anti penggumpalan dan sitrat untuk nutrisi sperma. Gitu. Kemudian ada juga kelenjar Cowper atau bulboretral. Nah, jadi kalau kelenjar Cowper ini dia getah cairannya bening dan berlendir. Kemudian dia disekresikannya tepat sebelum semen diejakulasi. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu untuk melumasi uretra dan menetralkan asam sisa urin di uretra. Apakah ada pertanyaan di reproduksi pria? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke sistem reproduksi wanita. Oke. Nah, untuk sistem reproduksi wanita itu juga sama. Dia juga ada organ eksternal dan juga ada organ internal. Nah, kalau organ eksternal
pada wanita itu namanya vulva ya, dan di vulva itu tersusun dari mons pubis, terus ada labia mayor, labia minor, klitoris, vesibula, bukaan uretra, dan bukaan vagina. Nah, sedangkan kalau misalnya organ internal itu berupa vagina. Jadi vagina, uterus atau rahim, oviduk atau namanya tuba fallopi, dan ovarium gitu. Nah, dimulai dari yang eksternal dulu. Nah, jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa namanya itu adalah vulva. Nah, vulva itu adalah melindungi organ reproduksi internal. Jadi ada mons pubis. Nah, mons pubis itu adalah bantalan jaringan lemak yang dilapisi kulit. Itu kemudian ada labia mayor atau bibir besar. Nah, jadi dia adalah struktur yang homolog dengan skrotum. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk membungkus dan melindungi bagian eksternal lain. Kemudian ada labia minor atau bibir kecil. Nah, di situ dia banyak mengandung kelenjar minyak. Kemudian ada klitorsis. Nah, klitorsis ini adalah struktur yang homolog dengan penis. Maksudnya itu homolog itu dia berarti strukturnya sama. Kalau yang di pria itu sama dengan penis gitu. Nah, dia itu banyak terkandung pembuluh darah. Sedangkan kalau bukaan ureter, dia itu untuk mengeluarkan urin. Nah, sedangkan kalau untuk bukaan vagina dan saluran kelenjar Bartholin, dia adalah mensekresi lendir saat ada stimulus seksual. Itu. Nah, ini adalah tadi eksternal, sekarang internalnya. Internalnya ada apa aja sih? Ada ovarium. Nah, jadi ovarium itu dia jumlahnya juga sepasang. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk produksi sel telur, kemudian produksi hormon. Nah, hormonnya itu ada estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk atau biasa kita sebut itu tuba fallopi. Nah, jadi si oviduk ini adalah saluran penghubung ovarium dengan rahim. Itu ya. Fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium gitu. Dan juga menangkap sel telur yang dihasilkan. Nah, dan juga di oviduk ini juga tempat fertilisasi gitu. Nah, fertilisasi ini adalah meleburnya sel telur dan juga sel sperma gitu. Nanti juga akan kita pelajari bagaimana sih meleburnya itu gitu. Nah, kemudian ada rahim atau juga uterus ya. Nah, jadi di sini itu adalah tempat perkembangannya si embrio. Nah, kemudian dia itu mempunyai leher rahim atau serviks ya. Nah, sedangkan kalau vaginanya, dia itu fungsinya adalah alat kopulasi, saluran pengeluaran bayi, saluran pengeluaran darah menstruasi ya. Kemudian adalah penghalang atau sebagai barier patogen. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari, kalau tadi kita mempelajari strukturnya itu apa aja sih? Sekarang kita mempelajari spermatogenesisnya, yaitu proses pembentukan sel sperma itu bagaimana sih gitu. Nah, jadi proses pembentukannya itu terjadi di tubulus seminiferus. Nah, bisa lihat ya di gambar, sambil lihat di gambar. Jadi nanti dia akan melalui 3 tahapan. Pertama itu nama tahapannya adalah spermatogenesis. Jadi spermatogenia stem cell yang ada di bagian tubulus seminiferus distimulusasi oleh hormon testosteron. Kemudian dia distimulusasi ini untuk melakukan pembelahan, namanya untuk melakukan pembelahan mitosis. Nah, jadi kalau misalnya jadi satu nih. Nah, kemudian kalau misalnya dibelah berarti jadi 2 ya. Jadi 2. Nah, jadinya dihasilkan 2 spermatogonium. Nah, tapi kalau misalnya udah 2 ini, yang satu ini tetap kembali ke asalnya, yaitu kembali ke si tubulus seminiferus gitu. Sedangkan yang lainnya nih, dia akan melanjutkan pembelahan lagi. Nah, pembelahannya itu dia akan melanjutkan pembelahan mitosis kembali dan menghasilkan spermatosit primer. Seperti itu ya. Nah, setelah sudah menjadi spermatosit primer, itu kita
lanjut ke namanya tahapan meiosis gitu. Nah di meiosis ini dia terjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 gitu ya. Jadi sel spermatosit yang primer tadi dia mengalami pembelahan dulu nih, pembelahan meiosis 1 ya, itu maaf itu saya typo. Kemudian dia menghasilkan spermatosit sekunder. Jadi dia setelah melakukan pembelahan meiosis 1 dia menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, setelah itu selama pembelahan meiosis 1 dia pembelahan ke pembelahan 2. Pembelahan meiosis 2. Kemudian setelah di pembelahan meiosis 2 itu masing-masing membentuk spermatid gitu ya. Nah, yang menghasilkan 4 sel. Spermatid bisa dilihat dari gambar ya. Nah, kemudian lah di spermiogenesis itu adalah dia tuh berdiferensiasi sel spermatid yang masing-masing berbentuk bulat menjadi sel spermatozoa yang sudah memiliki struktur yang spesifik atau khusus. Jadi di tahapan spermiogenesis itu si spermanya itu udah matang gitu, udah terbentuk, sudah terlihat jelas ciri-cirinya, struktur sperma itu seperti apa, itu ada di tahapan spermiogenesis gitu. Nah, bagaimana? Nah, yang tadi sudah dibahas, apa sih fertilisasi tadi? Kita akan bahas nih fertilisasi atau konsepsi. Jadi, dia itu adalah proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, tempat terjadinya itu di oviduk ya, atau tuba falopi. Nah, jadi pertama itu kita harus tahu dulu nih sel sperma itu bagaimana sih karakternya. Jadi sel sperma itu ada 3 bagian. Ada kepala. Nah, kepalanya itu berisi inti sel. Nah, di inti selnya itu juga ada materi genetik gitu ya. Terus kemudian di bagian ujung kepalanya, bisa lihat di gambar di bawahnya, di bagian ujung kepala ini ada akrosom ya, namanya ada akrosom. Nah, dia itu di sini dia mengandung enzim hidrolitik untuk menembus lapisan sel telur. Jadi sel sperma itu nanti masuk ke sel telur itu yang pertama itu kepalanya dulu gitu. Kemudian di bagian tengah nanti suara siapa ini? Nah, di bagian tengah ini dia kayak akan mitokondria. Nah, tugasnya ini untuk menyediakan energi untuk pergerakan si sel sperma seperti itu. Ekor inilah yang membuat si sel sperma bisa bergerak itu ya. Jadi ekor itu kan bentuknya berkelok-kelok gitu, yang bisa buat berenang gitu. Nah, kemudian kalau sel telur gimana strukturnya? Nah, kalau sel telur ini dia itu dilapisi korona radiata. Ya, bisa dilihat ya gambar di bawahnya. Nah, jadi korona radiata ini adalah lapisan folikel yang tebal. Kemudian di selanjutnya itu ada zona pellucida gitu. Nah, zona pellucida ini mencegah sel telur dibuahi banyak sel sperma. Jadi ketika sperma itu udah masuk ke sel telur melalui korona radiata, nah biasanya itu di zona pellucida itu, ketika sudah masuk ke zona pellucida itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa, sperma lain itu udah tidak berhasil gitu untuk masuk, karena ketika sudah ada yang masuk sudah ditutup gitu di zona pellucida gitu ya. Nah, kemudian itu strukturnya itu juga ada membran sel telur atau membran vitalin. Nah, juga ada sitoplasma dan juga ada nukleus. Nah, bagaimana sih prosesnya? Pertama tuh masuknya jutaan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita saat kopulasi. Nah, tidak semua sperma dapat lolos ya. Jadi ketika jadi memang sperma itu nanti yang akan berlomba-lomba itu banyak gitu kan, tapi tidak semua itu bisa lolos gitu. Tidak semua dapat lolos karena nanti banyak sekali rintangan. Pertama itu ada di vagina. Jadi di vagina sperma itu terseleksi oleh keasaman vagina gitu. Ketika misalnya dia lolos nih, nah dia menuju serviks. Nah, kalau di serviks ini dia ketebalan serviks ya, jadi serviks itu tebal ya. Jadi kalau misalnya bisa lolos lagi
dari vagina, terus kemudian bisa melalui dinding melalui ketebalan serviks. Habis itu di situ juga ada sel darah putih. Nah, sel darah putih juga kayak menganggap ini adalah sperma benda asing gitu. Kadang bisa ditolak oleh si sel darah putih gitu. Kemudian setelah dia lolos lagi, dia akan ke rahim. Nah, ya bisa dilihat ini yang gambar atas itu sperma itu mau masuk ke sel telur, ke corona radiata. Kemudian yang bawah itu adalah yang ada di zona pellucida seperti itu. Nah, ya, jadi setelah menembus zona pellucida, sperma akan melebur dengan membran oosit bersama dengan ion kalsium. Nah, setelah itu dia melepaskan enzim tertentu yang bisa membuat zona pellucida tidak bisa ditembus sperma lain. Kemudian kita lanjut ke kehamilan dan perkembangan si embrio gitu ya. Jadi yang tadi kita bahas di fertilisasi, ketika sudah menjadi zigot, dia akan lanjut berkembang menjadi si embrio. Nah, embrionya ini membelah nih, jadi dari 1 dia jadi 2, kemudian jadi 4, setelah itu jadi 8 sampai terbentuknya morula. Nah, kemudian setelah sudah terbukti nih, jadi ketika si wanita itu sudah dinyatakan hamil, nah si blastokis ini akan berkembang menjadi gastrula yang mempunyai 3 lapisan embrionik gitu. Nah, ini ada video. Berarti tadi karena melihat video. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi jelas, berarti kan di proses kelahirannya bisa langsung dimengerti ya. Jadi ada 3 tahapan tuh. Jadi pertama itu dilatasi serviks, jadi itu pelebaran lahir rahim dulu, kemudian kelahiran bayinya, dan setelah itu kelahiran plastik dan terjadilah pelebaran atau dilatasi serviks, atau biasa yang kita kenal itu adalah pembukaan gitu. Nah, jika sudah mencapai pembukaan 10, terjadilah kelahiran bayi yang diikuti oleh kelahiran plasenta seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, coba saya tanya ya. Oke, coba kita menyimpulkan materi hari ini. Ibu minta satu cowok, satu perempuan. Nah, coba dari coba perempuan dulu deh. Mira Santika, ada Mira Santika. Coba Alisa Syawalina, ada Alis atau enggak? Saya beri pertanyaan, nanti jawab ya. Tanya sebentar lagi aja. Nah, coba kalau kan tadi udah dijelasin tuh struktur alat reproduksi pria dan wanita. Nah, kan ada organ internal dan ada eksternal. Kira-kira untuk organ yang eksternal pada pria itu berupa apa sih? Ada yang bisa jawab? Skrotum, Kak. Iya, skrotum dan apa atik Kuria? Apa? Kan ada 2, ada skrotum dan penis, Kak. Oke, betul. Terima kasih. Nah, tadi adalah yang prianya. Sekarang kalau pada wanita, organ eksternal itu namanya apa? Vulva, Kak. Iya, betul. Siapa yang jawab? Cindy ya. Cindy. Tahu nggak apa aja sih yang di vulva itu apa aja? Tahu nggak Cindy? Atau ada yang bisa bantu menjawab?
saya bantuin satu ya. Jadi flow itu ada labia mayor, terus ada apa lagi kira-kira yang kalian tahu, yang pahami tadi? Labia minor Kak. Iya betul, betul. Artik lagi. Klitoris Kak. Iya bener Nazwa. Siapa lagi? Vestibula. Iya, siapa tuh? Siapa tadi yang menjawab? Vestibula. Cindy. Oke, Cindy. Siapa lagi yang bisa menjawab? Bukaan uretra sama bukaan vagina Kak. Iya, siapa tuh yang jawab? Sebentar. Fedora. Oke, Fedora. Ayo siapa lagi? Fedora ya. Ayo ada lagi? Udah ya? Iya. Satu lagi ada loh yang belum tersebut. Kira-kira apa? Ini cewek semua nih yang bisa menjawab. Cowoknya kemana? Tidur ya. Kalau ada yang bisa nggak bercerita proses fertilisasi atau pengertiannya, dia tahu nggak pengertian dari fertilisasi itu apa? Ada yang tahu? Proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur bukan Kak? Apa proses apa? Peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Oke, iya betul. Proses peluburan dari sel sperma dengan sel telur. Oke, Fedora lagi. Dan juga Prosesnya ini ya Kak? kenapa? Siapa tadi? Proses fertilisasi. Iya. Trinani ya. Iya, Trinani mau nanya apa? Oh, mau jawab proses fertilisasi. Iya Kak. Apa? Yang pertama, masuknya jutaan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita saat kopulasi, tidak semua sperma dapat lolos. Heeh. Yang kedua, vagina sperma terseleksi oleh keasaman vagina menuju serviks atau ketebalan serviks dan sel darah putih yang menganggap sperma benda asing. Terus, yang ketiga, rahim. Seleksi sel darah putih sperma yang tersisa lah yang akan lanjut ke oviduk. Terus yang keempat, sperma yang tersisa bersaing untuk membuahi sel telur dengan cara menembus korona radiata. Yang kelima, jika berhasil akan terjadi namanya reaksi akrosoma. Itu untuk menembus zona pelusida. Di reaksi ini, sperma akan melepaskan vesikula yang berisi enzim hidrolitik. Terus yang ke-6, Ayo, bisa Trinani bisa melanjutkan lagi? Atau temannya ada yang mau bantu? Jadi nanti rewardnya berdua. Ayo Kak. Apa? Ayo Fedora. Tadi dia tadi kan udah masuk tuh, kalau udah dijelasin Trinani itu dia udah masuk ke corona radiata gitu. Terus tadi terjadinya proses enzim. Tuh, coba dilanjutin lagi. Tadi Fedora mau menjawab? Setelah menembus zona pelusida, itu sperma akan melebur dengan membran plastit bersamaan dengan ion kalsium untuk menyelesaikan pembelahan kedua. Terusnya? Terus terbentuklah ovum yang mengandung pronukleus betina yang berfungsinya membran plasma sel sperma dan oosit. Terus melepaskan enzim tertentu yang bisa membuat zona pelusida tidak bisa ditembus sperma lain. Sperma yang berhasil berfusi dengan membran sel telur akan melepaskan inti sel yang haploid, yaitu pronukleus jantan. Lalu rahim untuk melebur pronukleus betina yang haploid dan terbentuk. Tetap semangat, semoga kalian sukses dengan dengan PTN kalian yang pengen kalian impikan. Jaga kesehatan, semoga silaturahmi kita tidak terputus begitu aja gitu. Mungkin dari itu ya. Oke.
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam, makasih Kak.